Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Di bawah temaram lampu peron yang berkedip, Iqbal hanyalah butiran debu di mata Serena, sang kepala operasi yang ambisius dan berdarah dingin. Bagi Serena, Iqbal tidak lebih dari sekadar penyapu rel yang nasibnya bisa ia tentukan hanya dengan jentikan jari, tanpa menyadari bahwa lelaki yang ia hina itu menyimpan ketulusan yang tak ternilai harganya. Namun, ketika maut datang menjemput melalui roda-roda baja kereta cepat yang terancam anjlok di tengah kegelapan malam, kasta dan kehormatan Serena runtuh seketika di hadapan maut. Iqbal berdiri di antara hidup dan mati, memilih jalan yang paling menyakitkan demi menyelamatkan ribuan nyawa dan harga diri wanita yang selalu merendahkannya. Akankah nyawa sang penyapu rel cukup untuk melunakkan hati batu sang nyonya besar, ataukah penyesalan akan datang terlambat saat darah sudah membasahi bantalan rel yang dingin? Malam itu, stasiun besar nampak begitu sunyi, namun penuh dengan ketegangan yang merambat di antara lampu-lampu peron yang mulai meredup keemasan. Iqbal berdiri dengan seragam oranye yang sudah memudar, memegang sapu lidi dan pengungkit besi dengan tangan yang kasar akibat kerja keras setiap hari. Di hadapannya, Serena berdiri dengan angkuh, mengenakan blazer hitam elegan, menatap Iqbal dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat merendahkan. Aroma parfum mahal milik Serena menyeruak di antara bau oli dan besi tua, menciptakan jurang pemisah yang sangat nyata di antara mereka berdua. Iqbal mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan, berusaha memberanikan diri untuk menyampaikan laporan krusial mengenai baut-baut rel yang longgar di jalur utara. Suara bising mesin kereta di kejauhan menjadi latar belakang yang mencekam saat Iqbal mulai membuka mulutnya dengan nada suara yang sangat bergetar. Lelaki itu sedikit menunduk sambil menyodorkan buku catatan kusam yang berisi detail kerusakan teknis yang ia temukan saat berpatroli tadi sore. Iqbal menjelaskan dengan sangat hati-hati bahwa ada pergeseran tanah yang cukup serius di bawah bantalan rel nomor 120 yang bisa membahayakan perjalanan. Namun, Serena justru melipat kedua tangannya di dada, memberikan senyum sinis yang seolah-olah menganggap semua perkataan Iqbal hanyalah bualan belaka. Ia tidak sudi menyentuh buku catatan itu, seolah-olah kertas kusam tersebut mengandung kuman yang bisa mengotori tangan halusnya yang selalu terawat. Sorot mata Serena memancarkan kebencian yang mendalam, membuat Iqbal merasa seperti serangga kecil yang sedang diinjak-injak di bawah sepatu hak tinggi sang kepala operasi. Suasana di peron itu mendadak menjadi sangat dingin, lebih dingin dari angin malam yang berembus menusuk tulang rusuk mereka. Dengan suara yang melengking tajam, Serena akhirnya meledak dan memaki Iqbal di depan beberapa staf administrasi yang kebetulan sedang melintas di sana. Serena mengatakan bahwa Iqbal hanyalah seorang penyapu rel rendahan yang tidak memiliki kapasitas intelektual untuk mencampuri urusan teknis operasional yang sangat rumit. Ia berteriak dengan lantang, menyebut bahwa tugas Iqbal hanyalah membersihkan sampah dan puntung rokok, bukan bertindak seolah-olah menjadi insinyur hebat yang tahu segalanya. Setiap kata yang keluar dari bibir Serena terasa seperti sembilu yang menyayat hati Iqbal, membuatnya hanya bisa terpaku membisu tanpa mampu membela diri. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, melemparkan pandangan iba sekaligus meremehkan kepada lelaki yang kini hanya bisa menggenggam erat gagang sapunya. Penghinaan itu terasa begitu personal, menyerang martabat Iqbal sebagai seorang manusia yang jujur dalam mencari nafkah demi menyambung hidup. Iqbal berusaha menjaga harga dirinya dengan tetap berdiri tegak meskipun hatinya hancur berkeping-keping mendengar cacian yang begitu tidak manusiawi dari atasannya itu. Ia memohon sekali lagi dengan suara yang hampir berbisik, meminta Serena untuk mengecek langsung lokasi tersebut sebelum kereta cepat malam nanti melintas. Namun Serena justru tertawa meremehkan, menganggap Iqbal hanya mencari perhatian agar mendapatkan uang lembur tambahan atau kenaikan jabatan yang sama sekali tidak layak. Ia menuding Iqbal sedang berhalusinasi dan mencoba menakut-nakuti manajemen dengan laporan palsu yang dibuat-buat hanya untuk menyusahkan jadwal keberangkatan kereta.
Tangan Serena yang mengenakan jam tangan emas berkilau menunjuk ke arah pintu keluar, memerintahkan Iqbal untuk segera pergi dari hadapannya sekarang juga. Iqbal merasakan matanya mulai memanas, namun ia sekuat tenaga menahan air mata agar tidak jatuh di depan wanita yang sangat sombong itu. Ketegangan semakin memuncak ketika Serena melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka, hingga Iqbal bisa mencium aroma mawar dari wanita yang sangat membencinya. Serena berbisik dengan nada yang sangat penuh penekanan, mengatakan bahwa kasta mereka tidak akan pernah sama sampai kapanpun dunia ini berputar. Ia menyebut Iqbal sebagai sampah masyarakat yang seharusnya bersyukur masih diberikan pekerjaan, meskipun hanya sebagai pembersih rel yang selalu kotor dan berdebu. Iqbal hanya bisa menatap lantai peron, memerhatikan bayangannya sendiri yang tampak kecil dan tidak berdaya di bawah bayangan tubuh Serena yang dominan. Tidak ada satupun kata maaf yang keluar. Hanya ada tuntutan agar Iqbal segera kembali ke gudang belakang dan berhenti mengganggunya dengan laporan sampah. Dunia seolah berhenti berputar bagi Iqbal saat ia menyadari bahwa nyawa manusia di atas kereta nanti sedang dipertaruhkan oleh ego seorang wanita. Beberapa rekan kerja Iqbal yang melihat kejadian itu hanya bisa memalingkan muka, tidak berani membela karena takut akan kehilangan pekerjaan mereka di bawah otoritas Serena. Serena kemudian memanggil petugas keamanan stasiun untuk segera menyeret Iqbal menjauh dari area kantor operasional karena dianggap telah mengganggu ketenangan kerja. Saat petugas keamanan memegang lengan Iqbal, lelaki itu sempat menoleh sebentar, memberikan tatapan mata yang penuh dengan peringatan tulus, namun tetap diabaikan oleh Serena. Serena justru membuang muka dengan jijik, seolah-olah melihat wajah Iqbal adalah sebuah kutukan yang harus segera dihilangkan dari ingatan indahnya. Langkah kaki Iqbal yang terseret di atas lantai beton terdengar sangat pilu, bergema di seluruh ruangan peron yang luas dan sunyi itu. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak sampai ke titik terendah, namun rasa tanggung jawabnya terhadap keselamatan penumpang masih tetap membara. Setelah Iqbal diusir dengan kasar, Serena kembali masuk ke ruangannya yang mewah. Duduk di kursi empuk sambil menyesap kopi hangat tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ia merasa telah melakukan hal yang benar dengan mendisiplinkan bawahan yang menurutnya sangat tidak tahu diri dan melampaui batas kewenangan kerja. Di luar sana, awan hitam mulai berkumpul, menyelimuti langit malam, menandakan badai besar akan segera datang menerjang jalur kereta api yang sudah mulai rapuh. Serena sama sekali tidak menyadari bahwa keputusannya malam ini akan menjadi awal dari bencana besar yang akan mengubah seluruh garis hidupnya. Ia tetap asyik memeriksa laporan keuangan, mengabaikan peringatan alam dan peringatan dari nurani yang sebenarnya sempat terlintas sekilas di pikirannya yang sangat keras. Malam yang seharusnya tenang kini mulai bergetar oleh petir yang menyambar di kejauhan, seolah memberikan pertanda akan adanya tragedi yang berdarah. Iqbal berdiri di pinggir rel yang gelap, menatap ke arah jalur utara dengan perasaan cemas yang luar biasa, sementara hujan mulai turun membasahi tubuhnya. Ia tahu bahwa kereta cepat malam ini membawa ratusan nyawa, termasuk Serena, yang akan melakukan inspeksi rutin ke kota seberang menggunakan gerbong eksekutif. Meskipun baru saja dihina habis-habisan, nurani Iqbal tidak mengizinkannya untuk pergi begitu saja dan membiarkan maut menjemput orang-orang yang tidak bersalah. Ia menggenggam kunci Inggris besar dan senter kecilnya, bersiap untuk menghadapi badai demi memastikan tidak ada darah yang tumpah di atas rel tersebut. Namun, mampukah seorang penyapu rel rendahan seperti dirinya melawan kekuatan alam dan takdir yang nampaknya sedang berpihak pada sebuah bencana? Ataukah malam ini akan menjadi saksi bisu, di mana kesombongan Serena akan dibayar mahal dengan sebuah nyawa yang selama ini ia anggap tidak bernilai? Hujan deras mulai mengguyur bumi dengan intensitas yang mengerikan, mengubah tanah di sekitar bantalan rel menjadi lumpur cair yang licin dan sangat tidak stabil. Iqbal tetap berada di jalur utara, mencoba mengencangkan baut-baut yang longgar dengan tangan yang gemetar hebat karena suhu udara yang turun secara drastis. Setiap kali kilat menyambar, ia bisa melihat betapa parahnya retakan pada fondasi beton rel yang selama ini ia khawatirkan namun diabaikan oleh Serena.
Ia mencoba menghubungi pusat kontrol melalui radio panggil miliknya. Namun yang terdengar hanyalah suara statis yang berderak akibat gangguan cuaca buruk yang semakin menggila. Iqbal merasa dunia sedang menghimpitnya, memberinya beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh seorang pria yang hanya dianggap sampah oleh perusahaannya sendiri. Rasa takut mulai menjalar di dadanya, bukan takut akan kematian, melainkan takut akan kegagalan menyelamatkan nyawa orang banyak yang berada dalam bahaya. Di kantor pusat yang hangat dan terang benderang, Serena justru sibuk memerintahkan stafnya untuk mengabaikan semua panggilan darurat yang datang dari sektor lapangan. Ia merasa bahwa laporan-laporan itu hanyalah kepanikan berlebihan dari para pekerja rendahan yang ingin menghindari tugas di bawah guyuran hujan yang sangat lebat. Serena dengan tegas menyatakan bahwa jadwal keberangkatan kereta cepat tidak boleh tertunda 1 menit pun demi menjaga reputasi perusahaan di mata para investor. Beberapa teknisi senior mencoba memberikan masukan tentang resiko keselamatan. Namun Serena membungkam mereka dengan ancaman pemecatan seketika bagi siapapun yang membangkang. Ketegasan Serena berubah menjadi tirani yang membutakan, menutup semua celah bagi kebenaran untuk masuk dan menyelamatkan situasi yang kian kritis. Atmosfer di ruang kontrol menjadi sangat menyesakan, di mana ego seorang wanita berdiri tegak di atas pondasi keselamatan publik yang mulai retak. Iqbal berusaha mencari bantuan dari rekan-rekannya di pos penjagaan terdekat. Namun, ia justru disambut dengan tawa ejekan dan pengusiran yang sangat menyakitkan hati. Teman-temannya sendiri pun mulai termakan oleh narasi Serena, menganggap Iqbal hanya sedang berupaya menjadi pahlawan kesiangan untuk mencari perhatian sang atasan cantik. Mereka menyuruh Iqbal untuk diam dan kembali ke barak, mengatakan bahwa badai seperti ini adalah hal biasa, dan rel itu akan baik-baik saja. Iqbal berdiri terpaku di tengah hujan, merasakan pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya menjadi rekan seperjuangannya dalam menjaga keselamatan jalur kereta api. Tidak ada satupun orang yang bersedia meminjamkan peralatan tambahan atau sekedar menemaninya memeriksa titik koordinat yang paling rawan di sepanjang jalur utara. Sendirian dan terisolasi, Iqbal menyadari bahwa ia adalah satu-satunya palang pintu terakhir yang berdiri di antara keselamatan dan tragedi yang sedang mengintai. Kegelapan malam terasa semakin pekat, seolah-olah alam sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan di balik tirai air hujan yang turun dengan sangat deras. Iqbal merangkak di bawah kolong rel, mencoba menahan pergeseran tanah dengan kayu-kayu penyangga seadanya yang ia temukan di sekitar hutan pinggiran rel. Tangannya mulai berdarah karena tergores serpihan kayu dan tajamnya batu kerikil. Namun ia tidak memperdulikan rasa perih yang menjalar di sekujur tubuhnya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, yaitu suara gemuruh kereta cepat yang sebentar lagi akan melintas dengan kecepatan tinggi di jalur yang rapuh ini. Setiap kali ia berhasil memasak satu penyangga, aliran air yang deras kembali meruntuhkannya, membuatnya harus memulai semuanya dari awal dengan sisa tenaga yang ada. Frustrasi yang mendalam mulai merasuki jiwanya. Namun ia menolak untuk menyerah pada keadaan yang sangat tidak adil dan memojokkan dirinya ini. Sementara itu, Serena mulai bersiap-siap untuk menaiki gerbong eksekutif kereta cepat. Merasa bangga karena berhasil mempertahankan jadwal keberangkatan di tengah cuaca yang sangat buruk. Ia berjalan di sepanjang peron dengan penuh percaya diri, menyapa para penumpang penting tanpa menyadari bahwa maut sedang menunggu mereka di jalur utara. Saat ia melewati area gudang, ia melihat bayangan Iqbal yang kotor dan basah kuyup, sedang berusaha mengambil beberapa peralatan darurat tanpa izin resmi. Serena segera memerintahkan petugas keamanan untuk menyita peralatan itu dan memberikan peringatan terakhir kepada Iqbal agar tidak lagi mendekati area rel. Ia menuduh Iqbal sedang merencanakan sabotase karena sakit hati setelah dihina habis-habisan di depan umum pada sore hari yang penuh drama tadi. Tuduhan kejam itu membuat Iqbal ternganga, tidak percaya bahwa kebaikannya bisa diputarbalikkan menjadi sebuah tindak kriminal yang sangat menjijikan bagi namanya. Di bawah tekanan dari Serena, petugas keamanan mendorong Iqbal hingga jatuh tersungkur ke dalam genangan air yang kotor
dan penuh dengan lumpur hitam. Serena menatapnya dengan pandangan paling dingin yang pernah ada, mengatakan bahwa orang seperti Iqbal tidak akan pernah memiliki nilai di mata dunia. Ia mengancam akan menjebloskan Iqbal ke penjara jika ia berani menampakkan wajahnya lagi di area operasional kereta api selama masa inspeksi berlangsung. Iqbal hanya bisa mengepalkan tangannya di dalam lumpur, menahan ledakan amarah yang hampir saja meledak karena ketidakadilan yang sudah melampaui batas kewajaran. Ia melihat Serena naik ke atas kereta dengan langkah anggun, sementara pintu otomatis tertutup dengan suara desisan yang seolah-olah mengejek nasib buruk Iqbal. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan Iqbal yang masih terduduk lemas di tengah kegelapan malam yang dipenuhi oleh suara petir yang menggelegar. Iqbal segera bangkit dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, menyadari bahwa ia tidak punya waktu lagi untuk meratapi nasibnya yang sangat malang dan menyedihkan. Ia berlari sekencang mungkin menembus semak-semak berduri, mengambil jalan pintas menuju titik kerusakan rel yang paling fatal di kilometer 120 tersebut. Paru-parunya terasa terbakar, karena ia berlari tanpa henti di tengah udara malam yang sangat tipis dan dipenuhi oleh uap air hujan. Ia harus sampai di sana sebelum kereta cepat itu melintas, atau ia akan selamanya dihantui oleh bayangan ratusan nyawa yang melayang karena kelalaiannya. Sepatunya yang sudah jebol membuat kakinya luka-luka, namun tekadnya sudah bulat untuk melakukan apapun demi mencegah tragedi besar yang sudah di depan mata. Di kejauhan, lampu sorot kereta cepat mulai terlihat membelah kegelapan, menandakan bahwa waktu bagi Iqbal untuk bertindak sudah hampir habis sama sekali. Kereta itu melaju semakin cepat, membelah hujan badai dengan kekuatan mesin ribuan tenaga kuda yang sangat perkasa, namun kini berada di jalur yang salah. Iqbal sampai di titik kerusakan, dan melihat bahwa tanah di bawah rel benar-benar sudah amblas, menyisakan rel yang menggantung tanpa penyangga yang kokoh di bawahnya. Jantungnya berdegup sangat kencang, menyadari bahwa peralatan yang ia miliki tidak akan cukup untuk memperbaiki kerusakan masif dalam waktu hanya beberapa menit saja. Ia berteriak sekeras-kerasnya ke arah kereta yang mendekat, namun suaranya langsung tertelan oleh deru angin dan suara hujan yang sangat berisik menghantam bumi. Iqbal menatap rel yang bergoyang itu dengan tatapan putus asa, menyadari bahwa hanya ada satu cara ekstrim untuk memberikan stabilitas sementara pada jalur tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah ia benar-benar siap mempertaruhkan segalanya untuk wanita yang telah menghancurkan harga dirinya tanpa ampun dalam satu malam? Guncangan hebat tiba-tiba melanda gerbong eksekutif yang mewah, membuat gelas-gelas kristal di hadapan Serena terjatuh dan pecah berkeping-keping di atas lantai karpet. Serena yang semula duduk tenang dengan keangkuhannya langsung terlempar dari kursi, merasakan getaran tidak wajar yang merambat dari bawah lantai kereta cepat tersebut. Alarm darurat mulai meraung memekakkan telinga, menciptakan suasana mencekam di dalam gerbong yang kini hanya diterangi oleh lampu remang-remang berwarna merah. Para penumpang mulai berteriak histeris, menyadari bahwa kereta yang mereka tumpangi kehilangan kendali di tengah kecepatan yang masih sangat tinggi. Serena mencoba meraih telepon internal untuk menghubungi masinis, namun ia hanya mendengar suara kepanikan yang melaporkan bahwa rem darurat gagal berfungsi sepenuhnya. Di luar jendela, kegelapan malam yang pekat seolah-olah siap menelan mereka semua ke dalam lubang kematian yang sangat mengerikan. Serena merangkak menuju jendela, mencoba melihat apa yang terjadi di luar sana. Sementara kereta terus bergoyang dengan sudut kemiringan yang sangat membahayakan. Ia melihat percikan api yang sangat besar, menyembur dari arah roda kereta, menandakan adanya gesekan logam yang luar biasa akibat malfungsi sistem pengereman. Wajah Serena yang biasanya dipenuhi riasan sempurna, kini pucat pasi. Dipenuhi butiran keringat dingin yang mengucur deras, membasahi keningnya yang mulai lecet. Ia teringat akan peringatan Iqbal tentang kerusakan rel di jalur utara, dan rasa penyesalan yang sangat pahit mulai menyerang relung jiwanya secara tiba-tiba. Kesombongannya yang setinggi langit kini runtuh seketika, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa akan maut yang kini berdiri tepat di hadapannya. Ia menyadari bahwa kekayaan dan jabatan tingginya tidak bisa menghentikan laju kereta baja yang kini berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat ganas. Situasi di dalam kereta semakin kacau saat gerbong mulai miring ke arah kiri, menandakan bahwa satu sisi rel sudah tidak mampu menahan beban berat kereta lagi. Serena mencoba menghubungi tim penyelamat melalui ponsel pribadinya, namun sinyal benar-benar hilang total di tengah hutan belantara dan badai yang masih terus mengamuk.
Ia menatap rekan-rekan kerjanya yang selama ini selalu memujinya. Namun kini mereka semua hanya peduli pada keselamatan diri masing-masing dan saling sikut untuk mendapatkan pelampung. Serena merasa sangat kesepian di tengah kerumunan manusia, menyadari betapa semuanya kehormatan yang selama ini ia bangun di atas penderitaan orang lain. Ia meratapi setiap kalimat hinaan yang ia lontarkan kepada Iqbal, menyadari bahwa pria itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada keselamatan mereka. Tangisnya pecah di antara suara derit logam yang memekakkan telinga. Sebuah tangisan keputusasaan dari seorang wanita yang telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Melalui radio panggil yang masih menempel di pinggangnya, Serena mendengar suara berderak pelan yang mencoba menembus gangguan sinyal akibat badai yang sangat kuat tersebut. Itu adalah suara Iqbal, suara yang beberapa jam lalu ia benci, namun kini terdengar seperti suara malaikat penyelamat di tengah neraka yang sedang membara. Iqbal melaporkan bahwa ia berada tepat di titik rel yang amblas dan melihat kereta Serena meluncur dengan sangat cepat menuju jurang kehancuran. Serena menggenggam radio itu dengan tangan gemetar, memohon dengan suara parau agar Iqbal melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kereta tersebut dari kecelakaan fatal. Ia tidak lagi memerintah dengan nada angkuh, melainkan meratap seperti seorang anak kecil yang sangat ketakutan dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Namun, tantangan alam terlalu besar untuk dihadapi oleh satu orang saja. Dan Serena menyadari betapa mustahilnya bagi Iqbal untuk melakukan mukjizat di sana. Waktu seolah-olah melambat saat kereta terus melaju menuju titik kritis di mana rel benar-benar terputus akibat amblasnya tanah di bawah bantalan beton tersebut. Serena bisa melihat melalui kamera depan yang terhubung ke layar monitor kabin, betapa mengerikannya lubang hitam yang menganga di hadapan jalur kereta mereka. Ia menutup matanya rapat-rapat, tidak sanggup membayangkan tubuhnya yang halus akan hancur terjepit di antara tumpukan besi tua yang akan menghujam tanah. Pikirannya melayang pada kenangan masa kecilnya, pada ambisinya yang buta, dan pada setiap orang yang pernah ia sakiti selama ia meniti karir. Ia merasa bahwa ini adalah hukuman Tuhan yang setimpal atas segala kesombongan dan ketidakpedulian yang selama ini ia pelihara dengan sangat bangga. Detik-detik menuju tabrakan terasa seperti keabadian yang sangat menyiksa, di mana setiap napas yang ia hirup terasa seperti napas terakhirnya di dunia ini. Di luar kereta, Iqbal sedang berjuang melawan maut dengan berusaha menancapkan pengungkit besi ke sela-sela rel yang amblas demi memberikan stabilitas sementara. Ia melihat cahaya lampu kereta yang semakin mendekat, menerangi tubuhnya yang basah kuyup dan penuh dengan luka lecet akibat terjatuh berkali-kali di atas batu. Iqbal tahu bahwa usahanya hampir sia-sia, karena kekuatan besi pengungkit itu tidak akan cukup untuk menahan beban kereta seberat ribuan ton tersebut. Namun, ia melihat wajah Serena di balik kaca jendela gerbong depan. Wajah yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang sangat dalam bagi jiwanya. Ada dorongan nurani yang sangat kuat dalam diri Iqbal yang mengalahkan rasa sakit dan keinginan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari maut yang mendekat. Ia melepaskan alat-alatnya, menyadari bahwa hanya ada satu cara ekstrim yang tersisa untuk mencegah rel itu bergeser lebih jauh lagi malam ini. Serena melihat dari jendela bagaimana Iqbal berlari ke arah bawah rel yang menggantung. Sebuah tindakan gila yang tidak masuk akal bagi siapapun yang melihatnya. Ia berteriak melarang Iqbal untuk mendekat, menyadari bahwa pria itu akan hancur tergilas jika kereta tetap melintas di atas jalur yang sedang ia perbaiki secara darurat. Namun, suara Serena tertutup oleh suara mesin kereta yang menderu, dan ia hanya bisa terpaku melihat keberanian luar biasa dari pria yang ia sebut penyapu rel. Hati Serena terasa seperti diremas-remas melihat pengorbanan yang begitu tulus dari seseorang yang selama ini ia anggap tidak memiliki nilai sama sekali. Ia mulai menyadari bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh seragam atau jabatan, melainkan oleh apa yang ia lakukan di saat-saat paling kritis.
Di tengah kepanikan itu, sebuah keajaiban kecil mulai tumbuh dalam diri Serena. Sebuah kesadaran yang akan mengubah cara pandangnya selamanya. Kereta itu kini hanya beberapa ratus meter dari titik amblas, dan guncangan semakin dahsyat hingga membuat beberapa penumpang pingsan akibat benturan keras. Serena memegang erat pegangan kursi. Matanya terus tertuju pada bayangan Iqbal yang kini sudah berada di bawah bantalan rel yang goyah tersebut. Ia merasa jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat Iqbal mulai menyandarkan punggungnya pada struktur besi yang hampir rubuh demi menjadi penumpang hidup. Serena berteriak memanggil nama Iqbal dengan penuh rasa sakit, menyadari bahwa ia baru saja mengirim seorang pahlawan menuju pintu kematian dengan tangannya sendiri. Akankah kereta itu berhasil melewati jalur maut tersebut, tanpa harus merenggut nyawa pria yang sangat tulus itu dari muka bumi? Ataukah malam ini akan menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah pengabdian tulus di bawah roda baja yang sangat dingin dan tidak berperasaan? Kereta cepat itu kini melambat secara dramatis, namun tetap meluncur dengan momentum yang sangat mematikan ke arah titik rel yang sudah amblas total. Melalui interkom darurat yang terhubung ke radio panggil Iqbal, Serena menangis histeris sambil memohon agar Iqbal segera pergi menyelamatkan dirinya sendiri dari bawah rel. Suara Iqbal terdengar sangat tenang namun berat di antara deru mesin, mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan ratusan nyawa melayang hanya karena satu orang yang sombong. Iqbal berdiri di ceruk sempit di bawah bantalan rel, menggunakan seluruh kekuatan bahunya untuk menahan pergeseran struktur besi yang mulai miring akibat tanah yang longsor. Ia tahu bahwa 1 inci saja rel itu bergeser, maka seluruh gerbong kereta akan anjlok ke dalam jurang di sisi kiri jalur utara tersebut. Ketegangan di antara mereka melalui gelombang radio terasa sangat menyesakan, seolah-olah seluruh dunia sedang menahan napas, menyaksikan duel antara manusia melawan takdir. Serena yang sudah kehilangan akal sehatnya karena rasa takut dan rasa bersalah, mulai meracau tentang betapa tidak bergunanya Iqbal jika ia harus mati di sana. Dalam puncak kepanikannya yang sangat hebat, Serena justru meneriakkan kata-kata yang sangat tajam, seolah-olah mencoba memprovokasi Iqbal agar tetap bertahan hidup. Ia berteriak dengan suara serak bahwa Iqbal tidak boleh mati sebelum membuktikan bahwa harga dirinya benar-benar bernilai di hadapan semua orang yang menghinanya. Serena kehilangan kendali atas emosinya. Air matanya membasahi seluruh wajahnya saat ia menyadari betapa jahatnya ia selama ini kepada satu-satunya orang yang mau menolongnya. Ia merasa seperti seorang pengecut yang berlindung di balik dinding baja kereta, sementara pria yang ia injak-injak martabatnya sedang bertaruh nyawa di bawah sana. Malam yang dingin dan basah itu seolah-olah menjadi panggung bagi sebuah taruhan yang paling gila dan paling menyakitkan dalam sejarah hidup mereka berdua. Tiba-tiba, Serena mengucapkan sebuah tantangan ekstrim yang sangat tidak masuk akal demi memacu adrenalin Iqbal agar tidak menyerah pada beban berat yang menghimpitnya. Dengan suara yang sangat kencang dan tegas, ia berteriak ke arah radio panggil. "Kalau kamu bisa menghentikan kereta itu, aku akan menikahimu, walau aku yakin kamu tak bernilai." Kalimat itu bergema di telinga Iqbal di tengah rintihan rasa sakit akibat beban ratusan ton besi yang mulai menekan struktur yang ia tahan. Serena merasa bahwa hanya janji yang paling mustahil itulah yang bisa memberikan kekuatan tambahan bagi Iqbal untuk tetap sadar di tengah luka-lukanya. Ia menantang kasta, menantang status sosial, dan menantang logika dunia hanya untuk memastikan bahwa Iqbal memiliki alasan untuk tetap membuka matanya. Tantangan itu bukan lagi sebuah hinaan, melainkan sebuah bentuk keputusasaan yang dibalut dengan sisa-sisa kesombongan yang mulai membusuk dan hancur berantakan. Iqbal yang mendengar tantangan itu hanya bisa tersenyum pahit di tengah kegelapan, merasakan darah segar mulai mengalir dari luka di pundak dan lengannya yang terhimpit. Ia menjawab dengan suara yang sangat rendah namun sangat tajam, menyatakan bahwa ia akan menerima tantangan itu bukan karena ingin menikah, tapi demi kehormatan. Tatapan mata Iqbal menjadi sangat dingin dan penuh konsentrasi. Seolah-olah ia baru saja mendapatkan kekuatan baru untuk melawan hukum fisika yang menekan tubuhnya. Ia mengunci posisinya di bawah bantalan rel, mengabaikan suara derit tulang-tulangnya yang seolah-olah akan patah dalam waktu yang sangat singkat sekali. Iqbal tidak butuh harta atau status Serena.
Ia hanya ingin membuktikan bahwa seorang penyapu rel bisa menjadi penentu takdir bagi seorang ratu. Tekadnya sudah bulat, dan ia siap menjadi martir jika itu memang harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran yang mutlak. Roda depan kereta kini mulai menyentuh bagian rel yang amblas, menciptakan guncangan yang sangat dahsyat hingga membuat seluruh gerbong berderak keras sekali. Serena bisa merasakan bagaimana kereta itu seolah-olah terangkat sedikit saat melewati bagian rel yang ditahan secara manual oleh struktur yang diperkuat oleh tubuh Iqbal. Ia memejamkan mata dengan sangat rapat, merasakan getaran hebat yang merambat dari lantai kereta ke seluruh syaraf di tubuhnya yang sudah lemas. Setiap detik terasa seperti 1 tahun, penuh dengan doa-doa yang sebelumnya tidak pernah ia ucapkan selama bertahun-tahun ia hidup dalam kemewahan. Ia membayangkan tubuh Iqbal yang hancur di bawah sana, dan rasa ngeri yang sangat luar biasa mulai melumpuhkan seluruh fungsi otaknya yang cemerlang. Serena menyadari bahwa janji yang ia ucapkan tadi mungkin akan menjadi kalimat terakhir yang ia sampaikan kepada pria yang sangat luar biasa jusur itu. Iqbal mengerang dengan suara yang sangat memilukan saat beban kereta mulai mencapai titik maksimal tepat di atas kepalanya yang hanya dilindungi helm proyek. Tekanan itu sangat luar biasa. Seolah-olah seluruh gunung sedang diletakkan di atas pundaknya yang kurus, namun penuh dengan otot hasil kerja keras. Ia terus bergumam tentang janji keselamatan para penumpang, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar dari tulang belakang hingga ke ujung jari kakinya. Darah mulai keluar dari hidung dan telinganya akibat tekanan yang sangat ekstrim. Namun ia tetap menolak untuk melepaskan pegangannya pada besi penyangga. Ia melihat percikan api dari roda kereta yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya, menciptakan pemandangan neraka di tengah badai malam. Keberaniannya sudah melampaui batas kewajaran manusia biasa, menjadikannya sesosok pahlawan tanpa tanda jasa di tengah kegelapan yang sangat sunyi. Serena merasakan kereta mulai berhenti secara bertahap tepat setelah melewati titik kritis tersebut, berkat geseran tanah yang berhasil ditahan sedikit lebih lama oleh aksi nekat Iqbal. Suasana di dalam gerbong mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya menyisakan suara tangis penumpang dan desisan uap dari mesin kereta yang mulai mendingin. Serena segera melompat dari kursinya, berlari menuju pintu gerbong yang macet, dan mencoba membukanya dengan tangan kosong, hingga kukunya patah dan berdarah. Ia tidak mempedulikan keselamatannya sendiri. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama yang kini mungkin sudah tidak bernyawa lagi di bawah rel. Ia berteriak memanggil nama Iqbal ke arah kegelapan malam. Namun hanya suara angin dan tetesan air hujan yang menjawab panggilannya dengan penuh duka. Hatinya hancur berkeping-keping, menyadari bahwa kemenangan mereka atas maut ini mungkin harus dibayar dengan nyawa orang yang paling berharga. Dengan sisa kekuatan yang ada, Serena berhasil melompat keluar dari kereta dan berlari menembus lumpur menuju titik di mana Iqbal melakukan aksi heroiknya yang sangat gila itu. Ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup, di mana rel tersebut nampak berlumuran darah dan ada sosok yang tergeletak tidak berdaya. Serena jatuh berlutut di samping tubuh Iqbal yang tertutup lumpur dan luka-luka mengerikan. Tangisannya pecah membelah keheningan malam yang sangat mencekam tersebut. Ia memeluk tubuh yang dingin itu, menyadari bahwa tantangan ekstrim yang ia ucapkan tadi kini terasa seperti sebuah kutukan yang sangat kejam. Iqbal tampak tidak bergerak sedikit pun. Matanya terpejam rapat dengan sisa senyuman tipis yang sangat misterius di sudut bibirnya yang sudah membiru. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah pengorbanan ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata penyesalan? Lampu senter dari tim penyelamat yang baru tiba mulai membelah kegelapan malam, menyinari pemandangan mengerikan di bawah bantalan rel yang kini telah patah menjadi 2 bagian. Serena meraung histeris sambil mencoba mengangkat tubuh Iqbal yang terjepit di antara reruntuhan besi pengungkit dan tanah yang amblas sedalam 1 meter. Ia tidak lagi memperdulikan blazer mahalnya yang kini hancur terkena noda darah dan lumpur hitam yang sangat pekat di sekujur tubuhnya yang gemetar. Serena melihat betapa pundak Iqbal hancur akibat menahan beban kereta demi menyelamatkan dirinya dan ratusan nyawa penumpang yang kini mulai keluar dari gerbong. Di telapak tangan Iqbal yang kaku, masih tergenggam erat sebuah baut rel yang sempat ia kencangkan dengan sisa tenaga terakhirnya sebelum ia kehilangan kesadaran. Rasa sakit yang dirasakan Serena jauh lebih dalam daripada luka fisik manapun, karena ia sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan hati yang begitu murni. Petugas medis segera membawa tandu dan melakukan tindakan pacu jantung darurat di tengah rintik hujan yang mulai mereda,
seolah ikut berduka atas tragedi ini. Serena terus memegang tangan Iqbal yang dingin, membisikkan kata-kata maaf yang tak terhitung jumlahnya, sambil memohon agar pria itu tidak meninggalkannya dalam penyesalan abadi. Ia melihat bagaimana alat deteksi jantung menunjukkan garis yang hampir datar, menciptakan ketakutan yang luar biasa di dalam batin Serena yang kini hancur lebur. Keangkuhan yang selama ini ia banggakan telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh kesadaran bahwa status sosialnya sama sekali tidak bisa membeli 1 detik pun nyawa Iqbal. Ia merasa sangat berdosa karena telah menjadikan pernikahan sebagai bahan hinaan dalam tantangan ekstrim yang sebenarnya dilakukan Iqbal dengan penuh ketulusan. Air mata Serena jatuh tepat di atas wajah Iqbal yang pucat, membasahi luka-lukanya dengan sapaan kasih sayang yang sudah sangat terlambat datang. Beberapa hari kemudian, Serena duduk dengan setia di samping tempat Iqbal di ruang unit perawatan intensif sebuah rumah sakit besar yang sangat tenang. Ia telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala operasi, menyadari bahwa ia tidak layak memimpin jika hatinya masih dipenuhi oleh kesombongan yang sangat membutakan. Setiap hari, Serena membacakan surat-surat dari para penumpang kereta cepat yang selamat, yang semuanya berisi ucapan terima kasih kepada pahlawan penyapu rel itu. Ia merawat Iqbal dengan tangannya sendiri, menyuapi dan membersihkan tubuh pria itu dengan penuh ketelatenan, tanpa sedikit pun rasa jijik atau keberatan. Serena telah berubah total, dari seorang wanita yang dingin dan angkuh, menjadi sosok yang lembut dan penuh dengan kasih sayang yang tulus. Ia hanya menunggu satu mujizat, yaitu saat di mana mata Iqbal akan terbuka kembali dan melihat perubahan besar dalam diri wanita yang dicintainya. Mukjizat itu akhirnya datang di suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari mulai masuk melalui celah jendela kamar rumah sakit yang berwarna putih bersih. Iqbal menggerakkan jari-jarinya perlahan dan mulai membuka mata dengan sangat lemah, menatap bingung ke arah Serena yang sedang tertidur di samping tempat tidurnya. Saat menyadari Iqbal telah sadar, Serena langsung terbangun dan menangis sejadi-jadinya, sambil memeluk tubuh pria itu dengan sangat hati-hati agar tidak menyakiti lukanya. Iqbal mencoba tersenyum, meskipun bibirnya masih terasa sangat kaku, dan suara parau keluar dari kerongkongannya, menanyakan apakah semua penumpang kereta selamat malam itu. Serena mengangguk cepat sambil menciumi tangan Iqbal, berjanji bahwa ia tidak akan pernah lagi merendahkan siapapun berdasarkan status sosial atau pekerjaannya. Momen rekonsiliasi itu terasa sangat mengharukan, di mana dua jiwa yang berasal dari kasta berbeda kini bersatu dalam sebuah frekuensi emosi yang sama. Iqbal bertanya dengan nada ragu tentang tantangan ekstrim yang diucapkan Serena di tengah badai. Apakah itu semua hanya sekadar cara untuk membuatnya tetap bertahan hidup? Serena menatap mata Iqbal dengan sangat dalam, menyatakan bahwa meskipun awalnya itu adalah luapan kepanikan, kini ia benar-benar menginginkan hal itu terjadi. Ia mengakui bahwa Iqbal telah memenangkan taruhan tersebut bukan hanya dengan menghentikan kereta, tetapi juga dengan memenangkan hati Serena yang selama ini membatu. Serena memohon ampunan atas segala kata-kata kejamnya di masa lalu dan meminta kesempatan untuk bisa mendampingi hidup Iqbal selamanya sebagai penebusan dosa. Ia tidak lagi melihat Iqbal sebagai seorang penyapu rel, melainkan sebagai seorang pelindung dan laki-laki paling berharga yang pernah ia temui. Iqbal merasa sangat terharu, menyadari bahwa pengorbanan nyawanya telah membuahkan sebuah perubahan besar yang sangat indah bagi masa depan mereka berdua. Proses pemulihan Iqbal berlangsung dengan sangat cepat berkat dukungan moral yang luar biasa dari Serena dan seluruh staf stasiun yang kini sangat menghormatinya. Serena secara resmi mengumumkan hubungan mereka di depan publik, menantang semua stigma masyarakat tentang ketimpangan kasta yang selama ini menjangkiti lingkungan kerja mereka. Mereka tidak lagi memedulikan gunjingan orang-orang yang menganggap hubungan ini tidak masuk akal bagi seorang mantan pejabat tinggi dan seorang pekerja lapangan. Bagi Serena, kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang ia miliki, melainkan tentang memiliki seseorang yang rela mati demi keselamatannya tanpa pamrih. Iqbal pun mulai belajar untuk menerima posisi barunya di samping Serena, tetap dengan sifatnya yang rendah hati dan tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun.
cinta mereka menjadi simbol bagi banyak orang bahwa ketulusan selalu memiliki cara untuk menghancurkan tembok tinggi yang dibangun oleh kesombongan manusia. 3 bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan yang sangat sederhana, namun penuh dengan nuansa kehangatan, dilangsungkan tepat di area taman stasiun, tempat mereka pertama kali bertemu. Iqbal mengenakan setelan jas yang rapi, tampak sangat gagah meskipun masih ada beberapa bekas luka permanen di lengannya yang ia bawa sebagai tanda jasa. Serena berjalan menuju altar dengan gaun putih yang cantik, memberikan senyum paling tulus yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya yang penuh dengan kepalsuan. Mereka mengikat janji suci di hadapan rekan-rekan kerja yang kini memberikan penghormatan tulus kepada Iqbal sebagai pahlawan yang sebenarnya bagi perusahaan. Tidak ada lagi sebutan penyapu rel yang menghina, yang ada hanyalah sebutan penyelamat bagi pria yang telah membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batasan kasta. Suasana haru menyelimuti seluruh tamu undangan saat mereka berdua saling bertukar cincin di bawah sinar matahari sore yang sangat hangat. Kini, Iqbal dan Serena sering terlihat berjalan bersama di sepanjang rel kereta api pada sore hari. Mengenang malam mengerikan yang justru membawa mereka pada kebahagiaan. Serena telah mendirikan sebuah yayasan keselamatan kerja untuk para petugas lapangan, agar tidak ada lagi nyawa yang harus dipertaruhkan secara sia-sia seperti dulu. Iqbal tetap bekerja di lingkungan stasiun, namun kini sebagai kepala tim keamanan jalur, yang selalu memastikan setiap baut terpasang dengan sempurna tanpa celah. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang penuh dengan kedamaian, saling menguatkan dalam setiap langkah perjalanan hidup yang mereka tempuh bersama-sama. Tragedi besar itu memang meninggalkan luka. Namun luka itulah yang menyatukan dua hati yang sebelumnya sangat berjauhan menjadi satu kesatuan yang utuh. Pelukan hangat di antara mereka menutup lembaran kelam masa lalu, membuka lembaran baru yang dipenuhi dengan cinta yang tulus dan pengabdian yang tiada akhir.